Halo semuanya, selamat datang di channel Dokter Anime. Tempatnya bahas alur cerita anime yang durasinya panjang pol-polan. Mimin juga bakal ngasih upload video terbaru juga di sini cuy. BTW Mimin mau ngadain giveaway senilai Rp500.000 buat 5 orang pemenang untuk setiap minggunya. Pengumuman akan diumumkan setiap hari Minggu dan pengumuman akan diumumin lewat Telegram grupnya Dokter Anime cuy. Cari aja Dokter Anime 123, Dokter Anime 123. Caranya gampang banget pastinya dong. Like, comment, dan subscribe channel ini dan komentar bagus dan request judul filmnya cuy. Jangan lewatkan kesempatan ini cuy, karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Kalau kalian mau uang 500.000 langsung saja di komen dan dituliskan aja judul filmnya. Gampang banget caranya cuy. Oke lah, kalau begitu langsung saja kita lanjut. Kali ini kita akan bahas anime ongoing yang berjudul Level 2 Karachit Data Motoyusa. Seorang pemuda baik hati yang menyukai perdamaian bernama Flio atau Julio yang setiap hari bekerja sebagai pedagang. Tiba-tiba dipanggil ke dunia lain sebagai kandidat pahlawan. Di negara ajaib Sea Lord yang belum pernah dia lihat atau dengar. Di dunia aslinya dia dipanggil Banaza. Namun di dunia lain dia menyebut dirinya sebagai Furio untuk menyembunyikan identitas aslinya. Dia diasingkan karena kemampuannya di level 1 yang biasa-biasa saja. Namun ketika mencapai level 2, statusnya berubah menjadi tidak terbatas. Kisah tentang pernikahan pengantin baru yang penuh gejolak dengan iblis yang jatuh cinta pada ras manusia yang bermusuhan dimulai. Bertujuan untuk berkehidupan yang damai dan lambat dengan melibatkan semua ras. Yuk langsung saja kita tonton alurnya sampai tuntas. Cerita awal diperlihatkan kisah seorang pria yang sedang bertransaksi dengan para ras siluman. Dia ini merupakan Flio, sosok pria baik yang mengayomi semua orang. Bukan hanya pada ras manusia, tapi Flio sangat ramah terhadap ras siluman. Itulah yang membuat para pedagang lain merasa ilfil kepada Flio. Tidak hanya baik hati, Flio juga memberikan pekerjaan untuk para ras siluman. Kemudian rekan Flio muncul menginfokan kepada Poco kebaikan Flio sulit ditolak. Sehingga Poco and the gang segera berangkat minum dan makan di kedai. Sedangkan para manusia lain yang menyaksikan malah memasang wajah marah. Alhasil Flio heran mengapa orang di dunianya selalu membedakan ras manusia dan ras siluman. Padahal bagi Flio, semua makhluk hidup itu sama-sama berguna. Hal tersebut membuat Flio heran dengan pemikiran manusia yang menghardik para siluman. Karena pada dunia Flio terdapat kesenjangan antara manusia dan siluman. Lantas Flio dibuat kaget setelah usai berbincang dengan ras siluman. Dia malah berteleport ke dunia lain. Nampaknya Flio dipanggil ke istana kerajaan dunia isekai. Bahkan munculnya sosok Flio akibat dari panggilan kerajaan. Sehingga Flio terkejut saat pihak istana mengatakan Flio adalah calon kandidat pahlawan. Tujuan kerajaan memanggil pahlawan dunia lain agar mereka membantu istana melawan Raja Iblis dan pasukannya. Hal tersebut membuat Flio shock setelah mengetahui fakta tersebut. Setelah itu pihak istana segera mengecek kekuatan Flio menggunakan bola sihir. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Flio tidak memiliki kekuatan hebat. Alhasil kerajaan memutuskan untuk mengusir Flio karena tidak berguna. Oleh karena itulah Flio terasingkan saat pahlawan lain muncul. Nampaknya si pirang telah tiba, dia merupakan pahlawan dari dunia lain. Sehingga pirang membanggakan kemampuan yang ditampilkan di sistem bola sihir. Setelahnya Flio bertemu raja secara langsung meminta kejelasan. Namun raja dan staf malah menginfokan kalau Flio dikirim ke tempat lain akibat tidak berguna. Flio yang bernasib sial langsung diasingkan ke hutan De La Veza. Langsung saja Flio melanjutkan perjalanan di antar ras siluman. Lantas Flio mulai bertanya-tanya kepada supir siluman. Hanya saja Flio tidak digubris karena supir dilarang berbincang dengannya. Akan tetapi Flio malah melanggar aturan dan terus berbicara membuat supir kesal.
Selang beberapa minggu, Flio tiba di hutan de la Veza. Sebelum pergi, supir menginfokan kalau hutan de la Veza ini adalah tempat seram yang beraura iblis. Hal tersebut membuat Flio kaget, tapi dia tetap stay cool. Di kesempatan itulah Flio mulai mengecek sistem kekuatannya. Alhasil, Flio berbincang dengan sistem agar mendapatkan pengetahuan seputaran kemampuannya. Lantas Flio mengubah stylenya dan segera mengecek kekuatan sihir. Sementara sang putri protes kepada sang raja yang telah mengirimkan Flio ke tempat yang mengerikan. Kemudian, penasihat muncul, dia menginfokan tentang kekuatan agung yang terdeteksi di hutan. Awalnya raja mengira kekuatan itu bersumber dari pahlawan pirang. Tapi ternyata kekuatan datang dari hutan de la Veza. Sehingga mereka dibuat terkejut dengan fakta menarik tersebut. Setelah mengetes kekuatan Flio berteleport ke kota. Alhasil, Flio memutuskan pergi ke Guil untuk mencari pekerjaan. Setelahnya, Flio mengikuti pendaftaran ke serikat untuk mendapatkan lisensi. Sehingga Flio mendapatkan nama baru, karena dia tidak ingin namanya di dunia lain sama. Kemudian Flio dikejutkan melihat sosok wanita yang meminta pertolongan di hutan de la Veza. Akan tetapi tidak satupun menolong sehingga Flio turun tangan. Namun apalah daya, Flio malah mendapatkan kecaman. Sebab Flio mengatakan soal sihir teleportasi yang sangat agung. Karena pada dunia tersebut sihir teleport sangat berpengaruh. Sehingga Flio dituduh sebagai om-om penyuka bocil yang ingin memanfaatkan situasi. Kemudian Flio dihampiri musibah karena Balirolsla ini selaku pasukan kesatria kerajaan muncul bersama gengnya. Alhasil Flio dicurigai oleh mereka. Lantas Flio memutuskan untuk membuktikan sihir teleportasi. Hal tersebut membuat mereka tiba di hutan de la Veza. Kemudian bocil yang mereka tolong merasa heran mengapa hutan tidak memancarkan aura negatif seperti biasa. Padahal Flio lah orang yang membuat hutan berubah, tapi dia harus merahasiakannya dari ras iblis. Lantas Balirosa CS menyadari kalau bocil adalah iblis yang menjelma menjadi manusia demi mendapatkan keuntungan. Alhasil Balirosa memutuskan untuk menangkap si bocah. Namun dia berubah menjadi monster serigala raksasa. Sontak saja Balirosa terkejut saat mengetahui kalau serigala yang muncul adalah ras serigala bertaring. Makanya mereka melihat sangat takut karena kemampuan serigala. Di kesempatan itulah serigala mengatakan dia datang demi menjalani tugas dari sang kakak untuk melakukan pengintaian sekaligus cari makan. Sehingga dengan begitu percaya dirinya serigala beraksi melancarkan serangan. Akan tetapi Flio tidak tinggal diam. Ia melihat para wanita yang tersiksa. Kemudian Flio memutuskan untuk melindungi para wanita dari kesengsaraan. Di kesempatan itulah Balirosa dan kawan-kawan segera dihajar oleh monster. Akan tetapi Flio memilih melindungi mereka dengan mengirimkan Balirosa dan kawan-kawan ke kota. Sedangkan Flio menetap untuk melawan monster serigala raksasa. Selanjutnya scene diperlihatkan sosok Fenris yang telah berubah menjadi serigala. Lantas Fenris berusaha beraksi melawan Flio. Akan tetapi Flio tidak tinggal diam. Dia segera melancarkan serangan menghentikan Fenris. Sontak saja Fenris dibuat kaget mendapatkan jurus berbahaya dari Flio. Padahal seharusnya Flio dikalahkan oleh Fenris, tapi manusia satu ini berhasil membuat Fenris kalang kabut. Segeralah Fenris memperkuat kemampuannya demi melancarkan serangan. Hanya saja Fenris gagal. Seluruh sihir yang dikeluarkan olehnya dihentikan oleh Flio. Sehingga Fenris mati kutu, dia tidak mampu melawan lagi. Kemudian Fenris terduduk pasrah akibat kalah dari Flio. Lantas Flio berpikir kembali mengenai Fenris.
sebab Flyo mustahil membunuh Fenris dan menyiksanya. Sehingga Flyo memilih jalan lain, dia membiarkan Fenris tetap hidup. Lantas Fenris auto kaget, dia tidak menyangka Flyo memiliki hati nurani yang kuat. Awalnya Fenris menolak karena merasa malu dengan kekuatannya. Sehingga Fenris minta dibunuh oleh Flyo, membuat Flyo terheran. Tentunya Flyo segera menolak keinginan Fenris. Kemudian Flyo meminta Fenris berhenti mengganggu manusia dan bersikap baik. Alhasil Fenris berubah wujud menjadi sosok manusia yang manis. Hanya saja Fenris hadir dengan tampilan hot tanpa menggunakan busana. Sehingga Fenris segera diberikan penutup kain oleh Flyo. Dikarenakan terlalu panik, Flyo auto mencari pakaian untuk Fenris di kantung sihir pemberian raja. Akan tetapi, Fenris malah pingsan akibat terlalu lelah. Sehingga Fenris diletakkan ke dalam tenda oleh Flyo. Sementara itu, Flyo mulai berjaga-jaga di luar sambil menghangatkan diri di api unggun. Tidak lama, Fenris terbangun dari tidurnya dan menghampiri Flyo. Pada momen itulah, Fenris meminta Flyo menjadikannya sebagai budak atau peliharaan. Akan tetapi, Flyo menolak, dia tidak membutuhkan budak. Sehingga Fenris auto galau karena Tuan menolaknya. Langsung saja Fenris mengancam bunuh diri jika Flyo mengabaikannya. Namun akhirnya Fenris dijadikan sebagai rekan oleh Flyo. Hal tersebut membuat Fenris berbahagia hidup bersama dengan Flyo. Lantas Flyo menceritakan tentang dirinya yang berasal dari dunia lain. Bahkan Flyo memperlihatkan wujud aslinya sebelum dipermak oleh sistem. Namun sayangnya Fenris tidak peduli meskipun Flyo punya kesulitan. Sehingga Fenris menjelaskan dirinya akan selalu setia kepada sang tuan. Sementara di sisi lain, pahlawan pirang lagi sibuk sendiri sebab dia gagal menaikkan levelnya. Alhasil kekuatannya yang tidak berguna dalam perang. Akan tetapi pirang malah menyalahkan para prajurit yang lemah. Hal tersebut membuat pahlawan marah dan segera meninggalkan ruangan. Di perjalanan pirang malah kesal akibat kemampuannya yang lemah. Padahal sudah latihan tapi pirang tetap saja belum meningkatkan skillnya. Nampaknya raja dan para anggota berbincang membahas pahlawan. Ternyata usut punya usut, pahlawan pirang sama sekali tidak berguna. Sebab dia sudah selalu berada di barisan belakang. Bahkan pahlawan pirang ketakutan dan meninggalkan medan perang sehingga banyak prajurit tewas. Lantas pahlawan pirang pun dihampiri wanita. Segeralah mereka beraksi foya-foya menghabiskan uang fasilitas raja. Scene beralih ke kisah manis Fenris dan tuannya. Di kesempatan itulah Fenris dan Flyo pergi ke Guild untuk mendaftarkan Fenris. Sebab Fenris ingin ikut membantu tuannya mencari makan dengan berburu. Segeralah mereka tiba di serikat dan melakukan proses pendaftaran. Lalu Fenris ingin mencantumkan nama aslinya, tapi Flyo menghentikannya. Sebab mereka harus menyembunyikan identitas asli mereka. Sehingga Fenris malah berhayal melakukan ritual pernikahan dengan Flyo. Dikarenakan tidak ingin ada kecurigaan, mereka menyamar menjadi pasutri. Langsung saja, Flyo menginfokan nama Riz pada resepsionis. Oleh sebab itulah, Flyo dan Fenris sudah siap beraksi. Kemudian, mereka pun mendapatkan informasi mengenai sosok monster di hutan yang harus dibasmi. Faktanya gerombolan psikober ini telah terlacak di utara. Oleh sebab itulah, resepsionis segera menyebarluaskan berita agar para petualang beraksi. Akan tetapi kenyataannya, petualang dibuat syok setelah mengetahui pahlawan diserang oleh psikober. Berbeda dengan Fenris, dia malah ingin berkunjung untuk mengetes kemampuannya. Sehingga Flyo terpaksa mengikuti keinginan istrinya. Langsung saja Flyo memutuskan untuk berteleport bareng Fenris. Tidak lama kemudian mereka sampai di wilayah utara untuk menemukan psikober. Menyaksikan rumah tersedia, mereka semakin bersemangat. Sebab setelah melakukan pertarungan, mereka bisa beristirahat. Sehingga keduanya segera maju ke medan pertempuran.
Sontak saja, Philo kaget melihat para wanita kesatria kerajaan diserang. Oleh sebab itulah Balirosa CS bergegas melancarkan misinya melawan si Kober. Akan tetapi mereka malah hampir dikalahkan oleh si Kober. Menyaksikan para wanita tersakiti membuat Philo bersimpati. Sehingga dia segera membantu pasukan kesatria melawan si Kober. Kemudian Fenris juga ikutan beraksi, dia menyingkirkan si Kober. Setelah usai bertarung, Flio memperkenalkan Fenris sebagai temannya kepada para kesatria. Hal tersebut membuat Fenris sedih, dia marah kepada Flio. Akan tetapi Fenris cuma bisa diam tanpa berkata-kata. Di kesempatan itulah si Kober malah muncul dikala emosi Fenris makin memuncak. Sehingga dengan tatapan mata saja Fenris membuat si Kober pingsan. Lalu si Kober memilih menjadi peliharaan Fenris dan juga Flio. Langsung saja mereka memberikan nama untuk si Kober dan menjaganya. Bahkan si Kober dirubah dalam bentuk minimalis dan imut. Sementara itu, para kesatria dibuat syok dengan kekuatan Flio dan Fenris. Ia mampu membuat si Kober auto tunduk. Alhasil Flio membawa mereka masuk ke rumah persinggahan. Langsung saja Balirosa CS memperkenalkan diri mereka secara resmi pada Flio dan juga Fenris tentunya. Kemudian mereka mengatakan tujuan untuk meminta dilatih Flio. Sontak saja Fenris terkejut pasangannya didekati para wanita. Menyaksikan kemarahan Fenris, segeralah Flio menginfokan hubungannya dengan Fenris. Setelah mengetahui Fenris istri Flio membuat para wanita syok. Akan tetapi mereka menjadi galau karena nggak bisa belajar bertarung. Sebab di kerajaan telah menyebar rumor pahlawan pirang meminta pasukan yang kuat. Sehingga pasukan kesatria berlatih keras agar bisa jadi bawahannya pirang. Sebab pirang menginginkan kaki tangan yang kuat dan hebat. Lantas Fenris pun memberikan izin kepada Flio agar dia mengajarkan para wanita kesatria. Sebab melakukan pertarungan pasti begitu seru. Apalagi mengajar menggunakan metode pertempuran. Alhasil Balirosa CS auto bersemangat untuk berlatih. Sementara di sisi lain, Raja Iblis mendapatkan info dari prajuritnya mengenai kekuatan Flio. Sebab pasukan yang dikirim telah tewas akibat ulah Flio. Makanya Raja Iblis kepo dan meminta Flio ditangkap hidup-hidup ke istana Raja Iblis. Selanjutnya Sin berada di ruangan kamar Flio dan Fenris. Nampaknya Flio memutuskan untuk beristirahat di kamar. Hanya saja Flio heran melihat Fenris yang mendekatinya. Di kesempatan itulah Fenris beraksi melancarkan misinya mendekati Flio. Namun Flio menolak, dia belum berkeinginan menyentuh Fenris. Karena gugup Flio memilih menjauhi Fenris. Akan tetapi Fenris tidak mendengarkan perkataan Flio. Di kesempatan itulah Fenris segera mendekati Flio, membantunya melepaskan pakaian. Tidak lama kemudian Balirosa muncul, dia mengajak Flio dan Fenris latihan. Sontak saja Balirosa terkejut melihat momen kebersamaan kedua insan yang sedang terganggu. Sehingga Balirosa pun segera pergi meninggalkan kamar pasutri. Setelah itu mereka memutuskan untuk berlatih memperkuat kemampuan. Tanpa berlama-lama Flio segera melatih para anggota agar secepatnya kuat. Akan tetapi para anggota malah kabur-kaburan setelah mendapatkan lawan yang kuat. Langsung saja Fenris dan Flio turun tangan mengajarkan satu persatu anggota murid mereka. Setelah usai latihan, para anggota memutuskan kembali ke rumah. Langsung saja Fenris dan Flio memberikan fasilitas kamar untuk Balirosa CS. Sebab mereka akan tinggal bersama Flio mulai sekarang sampai menjadi kuat. Setelah memasuki kamar, mereka kelihatan begitu antusias menikmati fasilitas dari pasutri gemoy. Kemudian Fenris bergegas menyiapkan hidangan di dapur. Setelah usai, Fenris langsung memanggil semuanya. Sehingga mereka datang ke dapur untuk menyantap makanan. Akan tetapi Fenris malah menyiapkan daging yang mentah. Sehingga Flio CS dibuat terkejut dengan ulah Fenris. Lalu Fenris merasa heran mengapa para manusia tidak suka makan makanan mentah. Dikarenakan tidak ada yang selera, Fenris bersiap memasak makanan hingga matang. Namun sayangnya Flio menghentikan Fenris.
Langsung saja Balirosa pun mengambil alih masakan. Selang beberapa waktu, akhirnya masakan selesai. Tanpa berlama-lama, mereka segera menghidangkan masakannya. Sontak saja mereka kaget melihat godaan masakan Balirosa. Kemudian mereka auto menyantap makanan dengan sangat antusias. Lantas Balirosa dipuji karena pandai membuat makanan lezat. Di kesempatan itulah Balirosa menjelaskan bahwasanya dia lebih pandai masak daripada pemegang pedang. Faktanya Balirosa merupakan bangsawan yang dilengsarkan, sehingga Balirosa terbiasa masak sendiri tanpa pelayan seperti bangsawan sungguhan. Alhasil Balirosa memutuskan untuk berjuang lebih keras agar memulihkan status keluarganya lagi. Setelahnya Flio membawa Fenris ke Serikat Guild. Lantas Fenris meminta izin pergi melakukan misinya. Tidak lama kemudian Leolith dari Serikat Petualang menghampiri Flio. Di kesempatan itulah Leolith mengajak Flio berbincang masalah penting, sehingga Flio dan Fenris berpisah sebentar melaksanakan urusan masing-masing. Lalu Tuan Leolith mengatakan kalau kekuatan Flio ini begitu fantastis, sehingga Flio sangat pantas menjadi pasukan pelindung kerajaan. Dikarenakan para pahlawan pasti membutuhkan orang kuat seperti Flio. Kemudian Leolith memuji skill dan kekuatan Flio yang mampu menyingkirkan para pasukan monster. Nampaknya Flio semakin terkenal dan keberadaannya pun sangat dibutuhkan kerajaan. Makanya Leolith ingin merekomendasikan Flio sebagai salah satu prajurit yang menemani pahlawan bertarung melawan Raja Iblis. Bahkan dengan kekuatan Flio, kemungkinan besar dia akan ditempatkan di garda depan. Sontak saja Flio kaget mendengar ucapan Leolith. Kemudian Flio menolak ajakan Leolith karena mengingat dirinya tidak berkewajiban melindungi negeri Sky. Sumimasen ga sono ohanashi, boku wa kyoumi ga arimasen. Alhasil Flio memutuskan pergi meninggalkan ruangan Leolith. Kemudian Flio bertemu dengan Fenris yang kelihatan begitu kacau. Lantas Fenris menceritakan dia sedang melakukan les masak. Bahkan Fenris menjelaskan kesulitan yang dialaminya di dapur. Setelah mengacaukan dapur lesnya, Fenris pun memutuskan kembali. Sedangkan di sisi lain, pahlawan pirang sedang menikmati hidupnya bersama para wanita. Esoknya Fenris dan Flio pun mengawasi para kesatria berlatih di hutan. Namun Fenris malah marah melihat para wanita yang sangat manja kepada Flio, sehingga setiap kesulitan yang dialami mereka dihempaskan oleh Fenris. Nampaknya Uliminas ini mengamati hal yang dilakukan oleh Fenris bersama para manusia. Setelahnya Fenris memutuskan memasak di dapur. Karena berhasil lolos les memasak, Fenris sudah pandai membuat makanan. Segeralah dia memanggil para anggota ke ruangan makan. Sontak saja Balirosa dan kawan-kawan terkejut melihat kehebatan masak Fenris. Padahal awalnya Fenris cuma bisa menghidangkan daging mentah, namun sekarang dia telah banyak kemajuan. Lantas mereka mulai menyantap makanan dengan antusias. Setelahnya Fenris menghampiri Uliminas yang mengintip rumahnya. Sontak saja Uliminas terkejut, dia dihampiri Fenris si iblis menakutkan. Langsung saja Fenris mengajak Uliminas masuk ke rumahnya. Philo pun menghidangkan minuman dan camilan untuk Uliminas. Kemudian mereka mulai berbincang dengan serius. Lalu Uliminas kaget Fenris telah memiliki suami. Bahkan Fenris telah mengundurkan diri dari pasukan iblis setelah menikah dengan Flio. Tidak terduga, Uliminas mengatakan kalau Flia yang membunuh Fenriril yang merupakan kakak Fenris. Akan tetapi Fenris santai saja, dia sudah menerima kenyataan. Sementara Balirosa dan kawan-kawan malah syok, mereka menguping hal yang mengerikan. Kemudian Uliminas memutuskan mengajak Flio bertarung. Sebab Uliminas kepo dengan pria yang sangat dicintai Fenris. Langsung saja mereka bertarung di luar rumah. Segeralah Uliminas mengirimkan serangan. Namun Philo malah menghentikan segala jurus Uliminas. Alhasil Philo pun mengalahkan Uliminas, membuatnya kesal. Keesokan harinya, Balirosa dan kawan-kawan memutuskan berbincang. Lantas Philo pun membiarkan Balirosa menginfokan ke istana tentang fakta Flio dan Fenris. Namun mereka menolak karena pasutri begitu baik dan berjasa untuk para kesatria. Akan tetapi obrolan mereka diganggu oleh pasukan Uliminas yang datang. Sebab Uliminas merasa kesal karena kekalahannya yang kemarin.
Langsung saja pasukan naga bersiap melawan Flyio. Akan tetapi Flyio dengan mudah menyingkirkan para pasukan naga. Hal tersebut membuat Uliminas shock dengan kehebatan Flyio. Blossom berterima kasih karena Flyio menggunakan senjatanya, sehingga status senjata Cangkul Blossom meningkat menjadi skill pembunuh naga. Namun saat para kesatria lain meminta para naga telah kabur meninggalkan Flyio. Alhasil Balerosa menangis kesal akibat tidak mendapatkan kesempatan meningkatkan statusnya. Sementara di sisi lain, Raja Iblis begitu penasaran dengan kemampuan Flyio. Selanjutnya pasukan kesatria masih berlatih di taman. Nampaknya Blossom kelihatan bahagia berhasil mendapatkan skill pemburu naga. Sementara Mbak Balerosa selalu galau karena tidak memperoleh peningkatan skill, sehingga Balerosa memutuskan berlatih kembali memperkuat kemampuannya. Lantas para anggota lain auto kagum melihat kesungguhan Balerosa melatih kemampuannya. Kemudian Balerosa bergegas pergi berlatih meninggalkan para rekannya. Sembari berjalan, Balerosa bergumam tentang masalah pribadinya. Sebab Balerosa sangat ingin meningkatkan skill demi memulihkan nama keluarganya. Dikarenakan gelar penakluk naga sangat berpengaruh buat Balerosa supaya bisa kembali ke istana. Apalagi Balerosa merupakan bangsawan yang dilengsarkan. Sehingga dengan pencapaian tersebut, Balerosa bisa mengembalikan kejayaan keluarganya. Akan tetapi, Balerosa masih gagal dan harus berlatih lebih keras lagi. Kemudian Balerosa malah kedatangan orang asing yang mengganggu lamunannya. Di kesempatan itulah pria tersebut menanyakan tentang Fenris pada Balerosa. Sehingga Balerosa auto curiga karena pria itu pasti anggota pasukan kegelapan. Langsung saja Balerosa menodongkan senjata untuk mengancam lawan. Akan tetapi Gol langsung menginfokan bahwasanya dirinya hanya ingin menyampaikan pesan. ということは魔王軍のものだな。確かに我は魔王軍のものである。だが今日は様子を見に来ただけで他意はない。 Sebelum Gol pergi, Balerosa segera memperkenalkan dirinya. Lalu Gol juga menginfokan identitasnya meskipun palsu. Sedangkan sejak tadi, Pasutri lagi sibuk mencari aura makhluk yang menerobos masuk ke wilayah hutan. Padahal Flyio sudah membersihkan segala aura negatif iblis. Ketika Gol pergi, segeralah kedua insan pun muncul. Di kesempatan itulah mereka memutuskan untuk menceritakan tentang pria barusan. Sontak saja Balerosa terkejut mengetahui Gol adalah Raja Iblis. Sehingga dia langsung ketakutan dan overthinking tentang kelakuannya kepada Raja Iblis. Setelahnya mereka kembali ke rumah untuk beristirahat. Akan tetapi Gol malah berkunjung menemui Flyio. Kemudian Flyio menyambut kedatangan Gol untuk berbincang. Nampaknya Balerosa juga diajak ikut berpartisipasi. Sehingga Balerosa menyembunyikan rasa takutnya. Langsung saja Gol yang merupakan sang Raja Iblis membujuk Flyio bergabung ke pasukan kegelapan. Namun sayangnya Flyio menolak keinginan Gol. Sebab Flyio tidak ingin menjadi salah satu anggota dari perpecahan. Lalu Raja Iblis auto paham kalau Flyio juga menolak permintaan Raja Kerajaan Klirot. Kemudian Gol menceritakan tentang tujuannya menghentikan perang. Lantas Gol mengisahkan dia merupakan sosok penerus Raja Iblis sebelumnya. Sehingga Gol harus menjadi Raja Iblis yang hebat dengan melindungi warganya. Dikarenakan para manusia memburu iblis, Raja tidak mungkin tinggal diam. Makanya dia mulai menyebarkan kebencian untuk menegakkan perang melawan Kerajaan Klirot. Lalu Gol meminta Flyio bergabung bersama pasukan kegelapan demi membantunya. Sehingga Gol terus mencoba agar Flyio luluh kepadanya. みすみす一種族にくれてやるわけにはいかぬ。また来る。 Dikarenakan gagal, Gol memutuskan untuk kembali ke istananya. Sehingga Gol kagum melihat Balerosa tahan banting berada di samping Raja Iblis. Setelah kepergian Gol membuat Balerosa trauma, dia bahkan pingsan. Lantas Raja Iblis kembali ke kastil untuk memikirkan strategi membujuk Flyio. Sehingga esok harinya dia bergegas bersiap berkunjung kembali. Sementara Uliminas heran melihat tingkah Gol. Dia berbincang dengan sang raja. Ternyata raja hanya ingin membujuk Flyio untuk bergabung. Sementara itu, Balerosa tersadar dari tidurnya yang panjang semalaman.
Nampaknya Balirosa semakin syok melihat Raja Iblis yang sarapan di rumah Flio. Sehingga para kesatria hanya mampu mengintip mereka makan. Langsung saja Balirosa pergi untuk menghindari Gol. Setelahnya para kesatria bekerja di kebun Flio lagi seperti biasanya. Namun Gol terus mengikuti Balirosa karena tertarik dengan kekuatan mental Balirosa. Hanya saja Balirosa merasa tidak nyaman karena setiap hari diikuti Raja Iblis. Sin beralih ke istana kerajaan yang sedang kerepotan. Setelah mendapat informasi tentang Flio, kerajaan akan bertindak. Di kesempatan itulah, pahlawan pirang mengusungkan dirinya untuk menangkap Flio. Sehingga Raja menyiapkan ribuan pasukan untuk menyingkirkan Flio. Tidak lama kemudian, mereka tiba di kediaman rumah Flio. Langsung saja, pirang beraksi melancarkan aksinya mengancam Flio. Namun Flio tidak takut, dia malah ingin menghindari kegaduhan. Sehingga Flio memutuskan untuk berteleport membawa anggotanya serta rumah di anak tanahnya pergi. Sontak saja, pirang dan prajurit syok melihat sihir hebat dari Flio. Kemudian Raja Iblis muncul. Dia kesal karena pasukan kerajaan Flio dan kawan-kawan menghilang. Sehingga Raja memutuskan mengirim pasukan kegelapan ke istana negara Klirot untuk mengacaukan mereka. Hal tersebut membuat Uliminas semangat mendapatkan misi lagi. Karena selama ini Raja Iblis hanya sibuk bermain dengan Flio and the Gang. Lantas Flio dan kawan-kawan telah tiba berteleport ke kota lain untuk mendapatkan ketenangan. Sehingga mereka melanjutkan kehidupan lagi seperti biasanya tanpa gangguan pasukan istana. Selanjutnya, Sin berada di pertempuran pasukan iblis bertarung melawan kesatria kerajaan. Di kesempatan itulah, para iblis begitu barbar melayangkan senjata mereka demi kemenangan. Sedangkan para pasukan kerajaan malah tumbang, mereka tidak mampu mengimbangi kekuatan pasukan iblis. Dikarenakan hampir semua prajurit kerajaan dibuat kapok oleh para iblis. Bahkan mereka tidak pandang bulu untuk menghabisi semua orang. Setelah mengalami kekalahan telak, perwakilan pasukan melaporkan ke Baginda Raja mengenai kekacauan di medan tempur. Langsung saja, Raja dibuat terkejut karena para pasukan iblis menguasai jalannya pertempuran. Sehingga Raja sangat syok, dia semakin stres memikirkan negerinya. Lalu Raja bertanya mengenai tugas pahlawan pirang. Akan tetapi, pahlawan pirang masih bersembunyi di tempat aman. Hal tersebut membuat Raja kesal kepada sikap pengecut pahlawan yang dipilihnya. Makanya pirang harus segera dibawa kembali untuk dipecat. Kemudian para staf menyarankan agar Raja segera memimpin pemurnian. Sebab hanya dengan cara itulah para iblis bisa disingkirkan dari negeri. Hal tersebut membuat Raja semakin overthinking dengan resikonya. Hanya saja dia harus segera membuat pilihan upaya menyelamatkan kerajaannya. Nampaknya pasangan pasutri lagi manis-manisnya. Ketika Flio pulang, Fenris segera menyambut membuat Flio kaget. Di kesempatan itulah Fenris bertanya kepada suaminya ingin diberikan pelayanan yang seperti apa untuk menghilangkan rasa lelah Flio. Namun Flio hanya minta makan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Padahal Fenris tengah menggodanya, tapi Flio malah menghindar cuy. Hal tersebut membuat hubungan keduanya semakin lucu. Kemudian Flio berkumpul di meja makan bareng anggotanya. Di kesempatan itulah Blossom dan kawan-kawan mulai menjelaskan usaha yang akan mereka bangun. Sebab jika terus menumpang tanpa menghasilkan, Flio akan kesulitan. Akan tetapi Flio tidak pernah keberatan dengan keinginan para gadis bekerja. Hanya saja cuma Balirosa dan Baleno yang menganggur. Sebab mereka tidak tahu harus membuat usaha apa karena minim keahlian. Lantas Flio memutuskan untuk membiarkan Blossom dan kawan-kawan, dia juga menghibur Balirosa dan Baleno. Sebab mereka berdua dapat membantu pekerjaan di rumah sambil latihan sihir dan bertarung. Sehingga mereka semakin kagum dengan kebaikan Flio. Sementara di sisi lain, para penyihir kerajaan bersama sang raja mulai melakukan pemurnian. Hal tersebut dilakukan agar para iblis tidak bisa memasuki area manusia. Lantas Raja mempercepat acara pemurnian yang dilakukan. Sebab setelah melancarkan misi pemurnian, para penyihir akan pingsan dan jatuh sakit hingga beberapa waktu.
Bahkan raja juga mengalaminya. Kemudian sang putri memutuskan untuk memecat pahlawan pirang, sebab pahlawan pirang tidak memiliki kontribusi apapun di dalam perang. Bahkan dia tetap meninggalkan tanggung jawab dan memilih bersembunyi. Sehingga putri semakin benci dengan sosok pahlawan pilihan ayahnya. Alhasil pahlawan pirang syok mendapatkan usiran dari putri. Makanya dia memutuskan melakukan hal jahat dengan mencuri harta raja untuk memenuhi kebutuhannya. Setelahnya pahlawan pirang akan memilih jalan kabur yang benar. Alhasil pahlawan bareng Nita, yaitu wanita yang selalu menemaninya. Meskipun pahlawan telah dipecat, tapi dia ingin terus mendampingi tuanya. Malamnya, Pasutri lagi di kamar berbincang masalah mereka. Namun Flio ingin berterima kasih kepada Fenris karena telah membantunya sejauh ini. Jika bukan karena kemunculan Fenris, kemungkinan Flio kesulitan hingga sekarang. Nampaknya Fenris telah ketiduran karena kewalahan sampai tidak mendengar cerita Flio. Keesokan harinya, kedua insan dibiarkan berkencan oleh para anggota, sebab Balirosa dan kawan-kawan yang akan membantu beberes rumah. Sehingga dua sejoli segera melancarkan aksinya berjalan bareng. Nampaknya Fenris begitu senang akhirnya bisa berduaan dengan suami. Langsung saja Flio membelikan Fenris hadiah hiasan bros indah. Hal tersebut membuat Fenris semakin bersemangat karena diperhatikan suaminya. Setelah puas belanja dan senang-senang, mereka kembali ke rumah. Setelahnya para anggota malah antusias menyaksikan wajah gembira Fenris. Sebab setelah pulang, Fenris terus saja sumringah. あのブローチをフリオ様にプレゼントしてもらったって言ってましたよ。羨ましい。 Malamnya, Fenris beristirahat bareng Flio di kamar. Akan tetapi Fenris malah naik di kasur Flio membuatnya terkejut. Hanya saja Flio tetap membiarkan Fenris. Namun sayangnya, Fenris malah menempeli Flio membuatnya gugup. Sementara di sisi lain, pahlawan pirang lagi sibuk nyolong harta karun bareng si Nita. Sembari mencuri, pahlawan pirang mengomel tentang kekuatan yang dimilikinya. Dikarenakan dia terlalu lemah membuat si pirang marah. Lalu pirang mendengar suara aneh yang menyuruhnya membuka pedang. Ternyata sosok penyihir Jin keluar dari pedang. Dia merupakan Jin yang jahat yang menyebabkan kekacauan. Oleh sebab itulah, Jin tersebut akan membuat pirang menciptakan kejahatan. Kemudian pirang meminta Jin melakukan tugas pertama. Keesokan harinya, putri memanggil penyihir hebat untuk membicarakan masalah kerajaan. Akan tetapi mereka malah dikejutkan dengan kalung pengikat yang tiba-tiba muncul. Lalu nenek penyihir menjelaskan itu adalah syarat tumbal yang dilakukan agar Jin memenuhi permintaan pelaku. Sehingga putri meminta bantuan nenek Ursula untuk menghentikan kekacauan. Alhasil Ursula menginfokan agar putri segera menemukan pahlawan yang asli. Langsung saja Ursula mengeluarkan kartu tarotnya demi mencari keberadaan pahlawan. Setelah mendapatkan lokasi, dia segera memberitahu putri untuk mengunjungi langsung. Sementara di sisi lain, Flio sedang melakukan negosiasi perdagangan di suatu toko. Sementara Fenris dan Balirosa sedang menunggu Flio. Lantas kedua wanita berbincang tentang Flio. Namun Balirosa galau karena masih jomblo. Sehingga Fenris menginfokan kalau Raja Iblis menyukai Balirosa. Hal tersebut membuat Balirosa syok dan terduduk di bawah. Tidak lama kemudian, Flio muncul menenangkan Balirosa. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan, tapi di tengah jalan ada jin yang muncul. Di kesempatan itulah, jin kiriman pirang beraksi membunuh Flio. Namun Fenris melindunginya, sehingga Fenris terluka parah dan kritis. Hal tersebut membuat Flio auto mengamuk dan bergerak melawan jin. Selanjutnya, Sin berada di pertarungan jin Hia melawan Flio. Tampaknya Flio masih syok menyaksikan kondisi istrinya yang mengenaskan. Oleh karena itulah, Flio begitu emosi, dia sangat ingin membalas pelaku kejahatan. Di kesempatan itulah, Flio segera mengobati Fenris. Namun sayangnya sihirnya tidak bekerja dengan baik. Langsung saja Flio memutuskan untuk menitipkan sang istri kepada Balirosa. Sedangkan Flio malah menghampiri Hia untuk membalasnya. Tanpa berlama-lama, pertempuran segera dilakukan. Sontak saja Hia kaget mendapatkan serangan barbar dari Flio. Bahkan sosok jin sepertinya malah dikecoh oleh Flio.
sehingga Hia overthinking dengan kemampuan Flyo. Di kesempatan itulah Flyo bergegas menghancurkan Hia hingga babak belur. Hanya saja Hia cuma bisa diam tanpa membalas, sebab kemampuan Flyo lebih besar daripada kekuatan Hia, sehingga Hia sekarat dibuat oleh Flyo. Tidak lama kemudian, Fenris terbangun dari tidurnya. Di kesempatan itulah, Flyo bertanya kepada Balirosa mengenai luka pada tubuhnya. Sehingga Balirosa menjawab Tuan Flyo telah memulihkannya. Hal tersebut membuat Fenris kagum pada sang suami. Kemudian Fenris mengamati sang suami yang begitu menyeramkan. Padahal biasanya Flyo selalu sabar, namun karena Fenris diserang membuat Flyo naik darah. Lantas dia meminta ampunan kepada Flyo. Namun Flyo menolaknya karena sudah kesal istrinya hampir tewas. Di kesempatan itulah Flyo berniat membunuh Hia sampai KO. Sehingga Flyo memutuskan melanjutkan penyerangan, namun tiba-tiba Fenris muncul. Di kesempatan itulah Fenris segera memeluk suaminya untuk menenangkan kemarahannya. Lantas Fenris meminta Flyo tenang agar berhenti bertarung. Akhirnya Flyo terdiam melihat sang istri yang menangis. Di kesempatan itulah, Flyo segera menghapus air mata Fenris. Lalu mereka berdua mulai berpelukan bagaikan Romeo dan Juliet. Langsung saja Flyo menyembuhkan luka Hia ke semula. Sementara di sisi lain, putri dari para penyihir bergegas berteleport mencari keberadaan Flyo. Akan tetapi, para penyihir malah kewalahan, mereka masih sakit sehabis melakukan pemurnian. Akan tetapi, kelihatannya mereka semakin kesulitan menemukan Flyo. Di sisi lain, para pasukan menerobos mereka harus segera menangkap Pirang. Sontak saja, Pirang terkejut, dia menyadari kalau Jin Hia gagal bertugas. Sehingga Pirang semakin ketakutan menghadapi pasukan kerajaan. Akan tetapi, Jin jahat muncul lagi. Dia beraksi masuk ke tubuh Nita meminjam raganya. Sehingga Nita telah dikuasai oleh Jin membuat Pirang terkaget. Lantas Jin tersebut merubah Pirang menjadi lebih kuat dalam wujud monsternya. Di kesempatan itulah Jin membawa Pirang beraksi melancarkan aksinya menghancurkan kerajaan. Langsung saja mereka bergegas berangkat meninggalkan TKP. Lalu para prajurit begitu syok dengan penampakan mengerikan tersebut. Lantas Flyo memutuskan untuk mengembalikan Jin ke istana dan menyegelnya. Akan tetapi Flyo malah dihentikan oleh sang istri. Di kesempatan itulah Fenris bersiap untuk membujuk suaminya agar membiarkan Hia. Bahkan Fenris memilih untuk menjadikan Hia sebagai pelayan suaminya. Bahkan Flyo telah melihat adegan diingatan Hia mengenai perintah Pirang. Akan tetapi Flyo tetap menjaga Hia karena bujukan Fenris. Segeralah mereka pulang ke rumah untuk beristirahat. Ketika sampai di rumah geng Blossom, mereka malah dikejutkan dengan kemunculan Hia. Sehingga Hia memperkenalkan dirinya sebagai pelayan dari Flyo. Setelah usai berbincang, mereka kembali ke kamar masing-masing. Malamnya Flyo dan Fenris ingin segera tidur. Namun Fenris malah mengganggu Flyo dengan mendekatinya. Langsung saja Fenris to the point bertanya apakah Flyo akan pulang ke dunia aslinya. Sebab sekarang Flyo telah mendapatkan kekuatan baru, yaitu kopian sihir yang dikuasai Hia. Sehingga Flyo kemungkinan besar bisa pulang ke dunia aslinya. Alhasil Flyo menenangkan Fenris agar berhenti menangis. Sebab Flyo mustahil meninggalkan wanita yang dicintainya. Di kesempatan itulah Flyo meminta Fenris menjadi istri sungguhan. Sebab selama ini mereka hanya menjadi pasutri untuk formalitas. Namun Fenris menjawab dia mencintai Flyo seperti suaminya sejak awal perjanjian nikah. Sehingga kedua insan ini beraksi bermesraan, namun sayangnya Hia mengagetkan mereka. Dan ternyata Hia sudah menyaksikan momen tersebut sedari awal. Sehingga kedua insan auto mengamuk kepada Hia. Sedangkan Balirosa dan kawan-kawan terkaget mendengar ocehan Flyo dan juga yang lainnya. Selanjutnya scene diperlihatkan Putri Elizabeth yang sedang melakukan pencarian pahlawan sesungguhnya. Setelah mengetahui pahlawan Pirang cuma pahlawan gadungan, membuat Putri makin kesal.
sehingga Putri Pirang sibuk mencari keberadaan pahlawan Flio agar menolong kerajaan. Nampaknya Elizabeth menanyakan tentang Flio kepada orang-orang di kota. Hanya saja mereka belum mendengar sosok pahlawan yang dicari Elizabeth. Segeralah Elizabeth melanjutkan perjalanannya karena Flio belum ketemu. Di sisi lain, Fenris memutuskan untuk menyiapkan hidangan untuk para anggota keluarga barunya. Lantas Blossom dan kawan-kawan ikut takjub menyaksikan makanan yang disiapkan oleh Fenris. Tanpa berlama-lama, mereka langsung menikmati makanan lezat buatan Nyonya Fenris. Fenris menginfokan masakan kali ini atas bantuan Hinya. Sehingga Hia pun semakin semangat karena namanya disebut oleh Nyonya Fenris. Langsung saja Hia menyaut, dia mengatakan akan membantu tugas lainnya. Sontak saja, Balerosa syok mendengar Hia. Alhasil mereka overthinking kalau tugas membantu masak sudah dilakukan Hia. Lantas geng Balerosa hanya terlihat seperti beban. Makanya wajah geng Balerosa menjadi semakin kesal. Kemudian Hia memberikan hidangan kepada Tuan Flio. Di kesempatan itulah Flio mengatakan agar Hia berhenti memanggilnya dengan sebutan yang mulia. Sebab Flio sebenarnya risih dan akan menjadi sungkan. Akan tetapi ia malah heran mengapa bosnya menolak dipuja dirinya. Lantas Hia menerangkan kalau orang yang mulia memang pantas dihormati. Di keesokan harinya, Bailery mulai bekerja di ladang kuda untuk menyalurkan keahliannya. Sedangkan Baleno sang penyihir sudah lama menganggur. Sehingga Baleno memutuskan untuk belajar sihir kembali agar berguna di perkumpulan barunya. Lantas Baleno dan kawan-kawan berkumpul di luar mencoba mengerjakan hal penting. Namun sayangnya kuda sakti tiba-tiba muncul mengacaukan wilayah. Hal tersebut membuat Bailery segera maju menjinakkan kuda sakti. Lantas kuda sakti mendekati Baleno CS. Segera Baleno menghentikan menggunakan sihir. Namun tetap saja kuda sakti harus ditenangkan. Di kesempatan itulah Bailery auto bergegas melancarkan aksinya. Hal tersebut membuat para rekannya kagum karena bukan hanya kuda biasa, justru Bailery mampu mendiami kuda sakti. Tidak lama kemudian, kuda sakti auto nurut kepada Bailery, membuat Bailery semakin mengtenang. Lantas para wanita mulai mengidentifikasi untuk membeli wilayah yang digunakan untuk bercocok tanam. Alhasil, mereka mencoba membicarakan hal itu kepada Tuan Flio terlebih dahulu. Sementara di sisi lain, Tuan dan Nyonya sedang pergi bersama. Lantas Flio menjual barang dagangannya ke penjual toko. Selagi Flio bertransaksi, Fenris terus mengamatinya. Kemudian Fenris mengintip sang suami yang begitu tampan. Sebab Flio kelihatan ganteng saat tampil bekerja. Langsung saja Fenris dibuat terkejut dengan perubahan warna langit. Nampaknya para warga juga ikutan panik melihat keanehan tersebut. Sehingga setelah urusan selesai, Flio pun melihat keluar. Sontak saja dia kaget karena sang istri sudah ketakutan. Alhasil mereka memutuskan untuk pergi ke tempat yang aman. Lantas Fenris pun terkejut mengapa monster keluar dari langit. Tidak lama kemudian muncullah Hia menginfokan identitas penyihir dan pria yang diubah jadi monster. Ia menceritakan mengenai penyihir yang pernah bertugas di kerajaan Clearroad. Faktanya penyihir tersebut pernah mendalami ilmu sihir kegelapan. Sehingga potensi kehadirannya pun begitu berbahaya. Kemudian penyihir tersebut dikalahkan oleh manusia yang merupakan pahlawan di masa lalu. Alhasil dia disegel dan menyimpan dendam terhadap manusia yang merupakan pahlawan. Lalu Hia juga menjelaskan beliau bangkit saat Hia keluar dari pedang. Lalu Fenris berkata berarti yang menyebabkan penyihir keluar adalah Hia. Kemudian Hia pun mengiyakan perkataan dari istri bosnya. Di kesempatan itulah Hia mengatakan kepada bosnya untuk memberikan izin agar dirinya dibiarkan bertarung melawan Damalinas. Dikarenakan Hia merasa dirinya pantas bertarung melawan penyihir busuk tersebut. Apalagi tuannya gak perlu repot mengeluarkan kekuatan. Sehingga Hia bergegas melancarkan aksinya. Nampaknya Putri Elizabeth di dalam bahaya. Langsung saja ia memutuskan untuk beraksi melawan penyihir Damalinas. Sontak saja Damalinas kaget karena Hia menghentikan serangannya. Sehingga dia mengeluarkan jurus lagi, namun setiap penyerang Damalinas selalu mendapatkan ganjaran dari Hia. Akan tetapi, Damalinas sudah tidak sabar, dia sudah mulai memperbesar monster agar kekuatan ajudannya juga bertambah.
Segeralah anak buahnya yang merupakan monster bergegas menghancurkan sekitar. Lalu Fleo muncul bersama dengan Fenris mendekati Hia. Di kesempatan itulah, Fleo mengatakan dia telah membatalkan serangan Damalinas. Setelah mendengar manusia mengalahkannya, membuat Damalinas mengkesal. Namun Hia segera meminta maaf karena membiarkan tuanya turun tangan. Langsung saja Hia bergegas untuk menyingkirkan Damalinas. Setelahnya, Damalinas akan masuk ke kapsul dan dimakan Hia untuk bergabung di tubuhnya. Sedangkan pahlawan pirang dan juga Nita segera diamankan akibat sudah kembali ke wujud aslinya. Di kesempatan itulah, Putri membujuk Fleo untuk menjadi pahlawan tetap di istana. Namun sayangnya, Fleo lagi-lagi menolak. Ia memilih hidup bahagia bersama istrinya. Langsung saja, Hia dan kawan-kawan memutuskan untuk pulang ke rumah. Sorenya mereka berkumpul di ruangan membicarakan soal tanah. Setelah mendengar pendapat Bellery dan kawan-kawan, Fleo berjanji membelikan tanah untuk mereka. Awalnya para wanita ingin bayar sendiri, tapi setelah mengetahui harga sewanya, mereka auto panik. Alhasil Fleo pun mengatakan idenya agar 30% hasil keuntungan akan digunakan membayar uang sewa nantinya. Hal tersebut membuat para wanita begitu bersemangat. Esoknya mereka mulai bekerja di ladang untuk memproses tanaman. Sehingga ia akan diperintahkan untuk membantu. Akan tetapi Blossom menolak karena menggunakan sihir. Namun Fleo membujuk para anggota agar menerima Hia. Sebab kalau dalam beberapa waktu ini tumbuhan yang dipanen menggunakan sihir buruk mereka akan berhenti. Akan tetapi jika tanaman yang diproses baik, Hia diperbolehkan bergabung. Oleh sebab itulah Blossom pasrah setelah mendengar perkataan sang bos. Lalu mereka mendapat kabar baik, yaitu Baleno menjadi guru sihir. Awalnya dia ingin bersekolah sihir, namun saat mendaftarkan diri, Baleno terpilih sebagai kualifikasi guru. Alhasil, kedua insan mulai berbincang berdua setelah usai mengobrol dengan para anggota. Nampaknya Fleo memberikan Fenris cincin pernikahan yang telah dibuatnya. Sehingga Fenris auto senang menggunakan cincin kaupelan bersama dengan sang suami. Selanjutnya, Shin berada di mimpi Balirosa yang mengerikan. Nampaknya Balirosa dikejutkan melihat sekitarnya. Dikarenakan secara tiba-tiba Balirosa berada di istana Raja Iblis. Hal tersebut membuat Balirosa syok melihat para pemuja Raja Iblis yang berkumpul. Lantas Raja Gol menghampiri Balirosa. Di kesempatan itulah Gol mendekati Balirosa membuat Balirosa panik. Setelahnya Balirosa tersadar dari mimpi buruknya yang kelam. Kemudian Balirosa berteriak kencang karena kesal mengenai mimpinya. Sedangkan para rekannya malah terganggu dengan teriakan Balirosa. Keesokan harinya Balirosa sedang masak kue bareng Nyonya Fenris. Di kesempatan itulah Balirosa mencoba menutupi kegalauan mimpi Raja Iblis. Lalu Fenris auto kaget, dia merasakan hal aneh pada Balirosa. Lantas Fenris mengatakan kalau Balirosa telah jatuh cinta, sebab Balirosa menceritakan kalau dia mimpi buruk. Sehingga Fenris pun membuat satu rumah terkaget dengan rumor Balirosa. Langsung saja mereka berkumpul untuk membahas Balirosa. Lantas mereka mengungkit tentang Raja Iblis yang menjadi kandidat cinta Balirosa. Sebab Raja Iblis selalu datang berkunjung demi ketemu Balirosa. Hanya saja Balirosa tetap mengelak. Dia tidak ingin mendapatkan kesan buruk karena disukai Raja Iblis. Lantas perbincangan berubah akibat para anggota kepo bagaimana awal kisah cinta Fleo dan juga Fenris. Alhasil Fenris menceritakan hal-hal manis saat bersama dengan Fleo. Tidak lama Fleo muncul, dia merasakan aura negatif yang muncul dan menceritakannya kepada Fenris dan kawan-kawan. 魔族や魔獣を近づけないために町周辺に防壁魔法を張ったんだけど。 Sedangkan di sisi lain, pihak kerajaan sedang galau karena Fleo menolak ajakan kerjasama. Lantas Putri mendapatkan informasi mengenai koin yang diberikan kepada Fleo. Ternyata usut punya usut, Fleo merupakan pahlawan yang dibuang ke hutan. Sehingga koin yang diberikan kepadanya dikembalikan oleh Fleo kemarin secara langsung terhadap Putri. Alhasil para staf menyadari kalau Fleo memang pahlawan yang diasingkan raja dan para staf. Sehingga Putri menyadari alasan Fleo menolak mereka.
Alhasil Putri mempunyai ide dia akan meminta permohonan maaf kepada Flio. Tidak lama kemudian, prajurit menginfokan tentang kaburnya Pirang dan juga Nita. Sontak saja Elizabeth shock dan mengirimkan pasukan mencarinya. Tanpa berlama-lama, pasukan mulai bergerak. Langsung saja kedua buronan memutuskan kabur ke hutan. Lalu pahlawan Pirang malah ngamuk dengan nasib sialnya. Apalagi dia malah mendapatkan kantung sihir yang berisi benda bukan uang. Akan tetapi di dalam peti terdapat skop yang bisa membantu mereka untuk kabur. Ketika para prajurit muncul, keduanya menggali lubang untuk kabur. Hanya saja, mereka kebingungan bagaimana cara keluar dari lubang. Sementara di Istana Iblis, Gol dan juga Oliminas mulai berdebat. Sebab Gol menghentikan invasi dan malah memilih mencari Philo. Sehingga Oliminas mencoba menasihati Raja karena para anggota lain pasti akan marah. Namun Raja menenangkan Oliminas karena Gol punya pemikirannya sendiri. Lantas asistennya adiknya Gol mulai melaporkan tentang pembicaraan Gol dan juga Oliminas. Sehingga adiknya marah dan memilih merebut tahta dari Gol. Tampaknya dua pasutri sedang jalan bareng. Setelah urusan selesai, mereka pun akan makan siang. Namun sayangnya kedainya ditutup akibat dampak perang. Sehingga pasokan bahan tidak dapat diberikan ke kedai lagi karena supplier bermasalah. Alhasil, Balirosa malah muncul. Dia mengajak kedua sejoli untuk makan. Karena Balirosa mendapatkan gaji lebih akibat kemampuannya yang meningkat. Hanya saja mereka malah kedatangan Raja Iblis sehingga mereka makan bersama. Sembari makan, Gol mulai berbincang dengan Balirosa. Lantas Balirosa auto emosi mendengar ucapan dari Gol. Namun begitulah faktanya, bangsa iblis dan manusia memang terus bermusuhan. Sehingga Gol memilih pergi meninggalkan restoran karena takut mengganggu. あなたは私たちの暮らしを知っていてなおバリロッサ。また会おう。 Lantas Balirosa gak jadi enak hati sudah membentak Gol. Ketika usai makan mereka bertemu dengan Blossom dan kawan-kawan. Langsung saja mereka bergegas pulang ke rumah. Nampaknya Flio auto galau dengan kesenjangan antara iblis dan manusia. Sehingga dia agak murung dan memeluk istrinya untuk menenangkan dirinya. Kemudian Fenris auto kaget, tapi akhirnya dia mengerti dia anak membalas pelukan. Sedangkan di sisi lain, Pirang dan Nita mencoba kabur. Hanya saja Pirang malah jatuh selesai melihat tubuh Nita saat memanjang. Hal tersebut membuat Pirang mengkesal dan juga terkejut. Selanjutnya Sin berada di kediaman rumah milik Flio. Nampaknya Flio sedang berbincang dengan Fenris. Di kesempatan itulah Fenris menceritakan sewaktu dia berterima kasih kepada guru les masak. Sebab dengan belajar masak dan menghasilkan makanan lezat, Fenris semakin dicintai oleh Philo. Hal tersebut membuat Flio ini senang melihat kebahagiaan istrinya. Namun obrolan terganggu karena Philo kedatangan tamu, yaitu sang putri pertama, Elizabeth. Di kesempatan itulah Flio segera menyambut Elizabeth untuk masuk. Lantas Elizabeth meminta berbincang empat mata dengan Flio. Akan tetapi Flio menolak berbicara jika istrinya tidak berada di sampingnya. Kemudian, Balirosa dan kawan-kawan memilih meninggalkan ruangan agar perbincangan bisa dilakukan secara leluasa. Segeralah Putri meminta maaf atas kelakuan yang dilakukan oleh Raja kepada Flio. Sebab Raja telah mengirimkan pahlawan bernama Baneza ke hutan menyeramkan. Bahkan di kantung sihir disisipkan hal buruk untuknya hingga Baneza berganti identitas jadi Flio. Kemudian Flio bertanya to the point kepada Putri mengapa dia berkunjung ke rumah. Apalagi mustahil seorang putri datang hanya untuk meminta maaf. Sehingga Elizabeth auto kaget karena Flio begitu peka. Langsung saja Elizabeth mengeluarkan peta sihir yang memperlihatkan tentang lokasi para prajurit. Lantas Elizabeth meminta Flio menjaga beberapa wilayah tersebut agar para iblis tidak menyingkirkan manusia. Langsung saja Fenris marah besar melihat suaminya dipermainkan. Akan tetapi Elizabeth mencoba menjelaskan kesalahpahaman. 地の利を生かし、今動かせる兵力を効率的に配置したとしても、しかし、ちょっと、あまりにも勝手ではありませんの。 Flio pun menerangkan kepada istrinya kalau Elizabeth memiliki tujuan agar Flio tidak bergabung dengan iblis. Sehingga Elizabeth bisa bebas menginfokan permasalahan internal kepada Flio. Sebab kalau Flio ketahuan bersekongkol dengan iblis, sungguh sia-sia Putri membujuknya. Lantas Fenris agak tenang setelah mengetahui maksud terselubung Elizabeth.
Kemudian Elizabeth memberikan informasi bahwasanya dia akan mengleserkan ayahnya. Sebab raja telah bertindak sesuka hati dengan mengirimkan pahlawan ke hutan terlarang. Kemudian raja juga menciptakan kekacauan karena tidak mendengar suara hati orang lemah. Makanya saat raja pulih akibat pemurnian kemarin, dia akan mengambil kekuasaan. Alhasil, dalam waktu yang singkat, kepemimpinannya ini, Elizabeth harus bertindak menyelamatkan kerajaan. Setelah usaha berbincang, putri memutuskan kembali ke istana. Sementara di sisi lain, Pirang dan juga Nita berhasil keluar dari lubang tanah. Lalu Nita mulai mengeluh kelaparan serta kewalahan. Kemudian Pirang memberikan makanan terakhir yang dimilikinya. Hal tersebut membuat Nita terharu. Kemudian Pirang bertanya mengapa Nita masih setia jika menemaninya. Lalu Nita menceritakan kekagumannya ketika Pirang membawanya untuk kabur. Pada waktu itu, Nita menyukai ketampanan dari si Pirang, sehingga dia tetap setia kepada Pirang dan terus menemaninya. Kemudian Nita ikutan senang karena Pirang memilih membawa beban sepertinya tanpa pernah meninggalkannya, sehingga mereka berpikir kembali bagaimana caranya untuk kabur. Akan tetapi asistennya si Yuergate malah datang. Di kesempatan itulah dia menangkap dua sejoli untuk dibawa ke Tuan Yuiger. 生贄を探しに来たらなかなかいい男が引っかかったわね。 Keesokan harinya, Fleo dan Ferris mulai bekerja. Mereka melindungi beberapa wilayah yang diperintahkan oleh Elizabeth. Alhasil keduanya menyelamatkan bocah yang hampir diserang iblis. Setelah bocah itu pergi, mereka beraksi melawan para iblis. Namun Fleo tidak membunuh pasukan iblis, melainkan mengobati luka mereka kembali. Kemudian Fleo meminta para iblis kembali pulang dan berhenti mengganggu manusia. Sebab kalau ketahuan olehnya, Fleo akan marah dan menyingkirkan para iblis, sehingga para iblis ketakutan dan memilih kabur. Tidak lama kemudian, si bocah dan para warga muncul mengucapkan terima kasih. Lantas Fleo mengatakan kepada warga kalau mereka adalah utusan Elizabeth. Makanya para warga harus mengucap ungkapan terima kasih kepada putri, sebab mereka berdua hanyalah utusan putri. Setelahnya, mereka bertugas kembali melakukan perlindungan wilayah. Sedangkan sejak tadi Gol menyaksikan petualangan antara dua sejoli ini. Lantas Gol bergumam, dia merasakan kesal karena semua ini adalah ulah adiknya yang mengirimkan pasukan iblis untuk menyerang manusia. Selang beberapa waktu, wilayah semakin aman akibat bantuan Fleo. Alhasil prajurit menginfokan tentang surat kiriman para warga kepada putri. Lalu putri auto senang mendengar Fleo dan Fenris yang melakukan permintaannya untuk melindungi kota dari pasukan iblis. Nampaknya Gol beraksi, dia akan mengunjungi kediaman adiknya. Akan tetapi sang adik malah santai. Dia ingin bertarung melawan Gol demi memperebutkan tahta. Dan ceritanya pun usai sampai di sini. Kita akan kembali lagi menghibur kalian. Silahkan tulis kolom komentar apa pendapat kalian tentang anime yang satu ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya biar kalian selalu mendapat informasi terbaru setiap kita upload video terbaru. Sampai ketemu lagi di Dokter Anime by ABP Official Mang OP. See you the next video and bye-bye.